Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Petayanitra. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kelayakan Pembangunan Flyover pada Simpang Terminal Bawen. Latar belakang flyover. Flyover adalah suatu jalan layang yang dibangun tidak sebidang menghindari daerah atau lalu lintas yang bermasalah dan melewati persilangan antara jalur kereta api yang meningkatkan keselamatan lalu lintas. Ketika flyover dibangun di terminal Bawen, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu membangun flyover justru akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, yang berarti akan menambah volume lalu lintas, atau flyover tersebut akan mencegah macet dan memperlancar lalu lintas. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh adanya flyover terhadap kinerja lalu lintas dan tingkat pelayanan simpang terminal Bawen. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh waktu perjalanan pada simpang terminal Bawen sebelum dan sesudah pembangunan flyover. Yang ketiga adalah bagaimana kelayakan dari segi nilai waktu terhadap biaya terbangun dan penggunaan bahan bakar dari pembangunan flyover simpang terminal Bawen Kabupaten Semarang. Tujuannya yaitu yang pertama, melakukan perbandingan unjuk kinerja simpang sebelum dibangun flyover dengan sesudah dibangun dengan beberapa indikator yang mempengaruhinya. Antara lain yaitu tundaan rata-rata simpang, angka henti rata-rata, dan derajat kejenuhan simpang atau level of service. Yang kedua adalah melakukan analisis dari pembangunan flyover di simpang terminal Bawen, ditinjau dari segi nilai waktu untuk mendapatkan efisien waktu perjalanan antara sebelum pembangunan flyover dan sesudah pembangunan flyover. Yang ketiga yaitu menganalisis kelayakan ekonomi dari pembangunan flyover dengan cara membandingkan antara biaya terbangun sebelum pelaksanaan pembangunan dibandingkan dengan efisiensi waktu dan penggunaan bahan bakar setelah pembangunan. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu lokasi studi yang diambil yaitu kawasan simpang terminal Bawen. Yang kedua adalah peramalan perjalanan masa depan dilakukan sampai 5 tahun ke depan dengan menggunakan analisa forecasting dari tahun 2022 sampai tahun rencana. Yang ketiga yaitu tidak membahas terkait perhitungan pembangunan flyover, tetapi hanya membahas terkait dampak yang ditimbulkan akibat adanya flyover dan tanpa adanya flyover, biaya terbuang sebelum adanya flyover yang didapat dari analisa nilai waktu. Yang keempat yaitu melakukan analisa kinerja simpang, selanjutnya dilakukan perbandingan. Melakukan analisa kinerja simpang sebelum dan sesudah adanya pembangunan flyover, dan selanjutnya dilakukan perbandingan. Perbandingan tersebut adalah derajat kejenuhan, derajat henti rata-rata, tundaan simpang rata-rata, panjang antrian rata-rata. Yang kelima adalah melakukan analisa dan perbandingan antara biaya nilai waktu terbuang. Analisa dan perbandingan antara biaya nilai waktu terbuang sebelum adanya flyover dengan efisiensi nilai waktu dan penggunaan bahan bakar untuk mengetahui apakah pembangunan flyover tersebut layak atau tidak dilakukan. Kemudian keaslian penelitian. Di sini ada Antonius dengan judul Kajian Lalu Lintas pada Rencana Pembangunan Flyover Simpang Muambi. Tujuannya adalah mengetahui kinerja ruas jalan, evaluasi unjuk kerja desain kapasitas simpang, mengkaji kinerja rencana flyover. Sedangkan tujuan saya yaitu melakukan perbandingan unjuk kinerja simpang sebelum dan sesudah dibangun flyover,
melakukan analisa nilai waktu dan menganalisis kelayakan ekonomi dari pembangunan flyover. Dari tujuannya sudah berbeda. Metode Antonius adalah regresi linear, sedangkan metode saya menggunakan aplikasi Visim. Kemudian gambaran umum di sini terlihat pada peta simpang 3 Terminal Bawen, Kabupaten Semarang. Simpang ini adalah simpang sentral yang menghubungkan antara perumahan dan kegiatan tarikan. Kemudian tipe simpang Terminal Bawen adalah 324, yang berarti simpang 3 yang memiliki 2 lajur pada kaki simpang minor dan 4 lajur pada kaki simpang mayor. Tipe ruas kaki simpang mayor simpang Terminal Bawen adalah 4/2D atau 4 lajur 2 jalur dengan pembatas antar jalur, dan kaki simpang minor adalah 2/2D atau 2 lajur 2 jalur tanpa pembatas antar jalur. Kemudian kajian pustaka. Pembangunan flyover menggunakan metode pemodelan transportasi 4-step model, yaitu step yang pertama bangkitan dan tarikan perjalanan, step kedua sebaran pergerakan, step ketiga pemilihan moda, step keempat pembebanan perjalanan. Metode ini dipilih agar dapat memprediksi kondisi lalu lintas pada beberapa tahun ke depan. Bagaimana jika simpang Terminal Bawen tidak dibangun flyover, dan jika simpang Terminal Bawen dibangun flyover, kemudian dibandingkan untuk mengetahui mana yang lebih baik, dengan dibangun flyover kah, atau lebih baik jika tanpa dibangun flyover. Lanjut ke bagian alir, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data tersebut diolah menghasilkan kinerja lalu lintas existing dan pembangunan model transport, kemudian divalidasi. Jika masih belum valid, kembali ke pemodelan transport sampai validasi selesai, sampai validasi berhasil, kemudian lanjut ke peramalan perjalanan dan rencana, kemudian rencana penanganan. Di sini ada optimalisasi simpang atau dengan pembangunan flyover. Optimalisasi simpang artinya tanpa pembangunan flyover. Kemudian hasilnya yaitu lanjut ke simulasi Visim. Simulasi Visim di sini ada kinerja simpang setelah ada flyover, optimalisasi waktu siklus simpang, perbandingan efisiensi nilai waktu dan bahan bakar. Kemudian dilihat kelayakannya, jika masih belum layak kembali lagi ke Visim sampai layak. Setelah itu lanjut ke kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data, pengolahan dan pengolahannya. Data sekunder yang dibutuhkan adalah data kependudukan dari dinas terkait, laporan atau website, data jaringan jalan dari dinas terkait, laporan atau website, data tata guna lahan dari laporan atau website, data volume lalu lintas dari dinas perhubungan. Kemudian data primer, data asal tujuan perjalanan dari survei wawancara, data inventarisasi ruas jalan dan simpang dari survei inventarisasi jalan dan simpang. Kemudian data tersebut diolah menggunakan Excel untuk mendapatkan origin destination metric atau OD matrix. Kemudian data disimulasikan menggunakan aplikasi PVT Visim. Metode analisa dan pembahasan. Analisa kondisi existing. Analisa tersebut meliputi tata guna lahan, kondisi jaringan luas jalan simpang, kepadatan ruas jalan dan simpang, dan arus kejenuhan. Data tersebut adalah data yang didapatkan dari pengolahan data primer dan sekunder. Setelah itu, langkah berikutnya adalah membuat pemodelan transportasi menggunakan PVT Visim. Kemudian didapatkannya analisis pengaruh nilai waktu
Nilai waktu didefinisikan sebagai jumlah uang yang disediakan seseorang untuk dikeluarkan dalam hal ini menggunakan jasa atau penumpang untuk menghemat satu suatu unit perjalanan. Kemudian menganalisa kondisi lalu lintas dan rencana. Yang pertama yaitu tanpa adanya flyover. Setelah didapatkan model jaringan yang valid di tahun 2021, selanjutnya menghitung volume lalu lintas pada tahun rencana yang didapat dari peramalan dengan menggunakan rumus compounding factor yang kemudian dimodelkan dengan simulasi PVTV SIM. Setelah analisa kondisi lalu lintas pada tahun rencana dengan flyover, ini dibangunnya flyover, yaitu menganalisa kelayakan bangunan flyover